Shalom, selamat datang di Samber Kelas Devotion. Saya Vinus Darman Hulu. Saya ini membawakan firman Tuhan yang sangat memberkati Anda. Nah, hari ini saya akan membawa firman Tuhan tentang saya tidak boleh menyerah. Mungkin ada orang yang mau menyerah dalam hidupnya dengan dalam pekerjaan, dalam melayani Tuhan. Jika ia mau menyerah, ingin berkata bahwa saya tidak bisa. Hidup ini cuma gitu-gitu aja, gak ada perubahan sama sekali. Tapi firman Tuhan berkata kepada kita bahwa bagi setiap kita yang sedang mau melangkah, jangan pernah kita menyerah, teman. Mungkin dalam situasi apapun Tuhan berkata jangan pernah menyerah. Karena kondisi menyerah itu sangat berbahaya, teman. Orang yang menyerah adalah orang yang kehilangan pengharapan. Orang yang menyerah adalah orang yang berhenti di tengah jalan. Bahwa banyak mengatakan bahwa menyerah itu ya itu aja. Tapi saya mau bilang bahwa jangan kita mudah menyerah sebagai anak Tuhan. Teman-teman, ada 3 ciri orang yang menyerah itu adalah: yang pertama, orang yang negatif. Kalau kita ketemu orang yang negatif, pasti dia ingin berkata ya omongannya cuma gitu-gitu aja. Ketika mau melayani, ya itu orang lain sudah mengambil bagiannya. Ketika dia mengalami dikasih suatu pekerjaan, ya si orangnya gak mampu, tidak bisa. Yang kedua, orang yang menyerah itu suka menyalahkan orang. Kalau kita lihat bahwa ketika orang mengalami kegagalan, pasti dia suka menyalahkan orang lain. Apalagi dia suka menyalahkan Tuhan. Orang yang menyerah itu, yang ketiga, orang menyerah itulah suka merendahkan diri. Suka menjelekkan dirinya sendiri. Ingin berkata bahwa saya tidak bisa, saya jelek, saya bodoh. Nah, hidup itu orang yang sangat membosankan sekali. Pasti hidupnya penuh dengan kegagalan, teman-teman. Nah, karena ketika iblis masuk dalam pikiran kita, iblis itu memberikan bisikan yang membuat kita jatuh. Karena iblis mau kalau kita itu berhenti di tengah jalan, teman. Makanya dia mau mengambil potensi yang Tuhan taruh dalam diri kita dengan kata-kata menyerah. Nah, bagaimana kita harus maju, tidak boleh menyerah, teman. Yang pertama, kita harus melihat apa yang Tuhan lihat, teman. Kalau kita lihat di Hakim-Hakim 6 ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Di ayat ke-6 dan 15, tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Dua ayat ini sangat berbeda dengan cara Tuhan melihat dan cara kita melihat, teman. Di mana Tuhan melihat Gideon sebagai gagah berani, tapi Gideon melihat dirinya sebagai anak muda kecil, teman. Nah, ini menunjukkan bahwa dua pandangan yang sangat berbeda, di mana kita itu suka melihat hasil, tapi Tuhan melihat potensi, teman. Tuhan sudah taruh potensi dalam diri kita, teman. Makanya jangan kita fokus dengan hasil yang sementara yang membuat kita mengecewakan, tapi kita harus fokus ke depan yang Tuhan taruh, bahwa kita penuh dengan pengharapan. Bagaimana cara kita melihat, teman? Cara Tuhan melihat, kita harus perhatikan apa yang kita dengar. Apa yang kita dengar dalam setiap hari pasti mempengaruhi iman kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jika kamu mau kuat
mau kuat, mau dia tidak mudah gampang menyerah, harus dengarkan firman Tuhan teman-teman. Itu yang kedua adalah jangan cengeng. Ketika worship dan praise dinaikkan, semangatnya berkobar-kobar. Tapi ketika firman Tuhan dikasih kesempatan, kita mulai agak ngantuk, teman. Nah, yang kedua, bagaimana kita tidak boleh menyerah dengan kata-kata menyerah. Tidak boleh, harus maju, teman. Yang kedua adalah harus bersyukur. Setiap kita punya namanya keunikan masing-masing. Kita harus bersyukur dengan keunikan kita masing-masing. Tidak boleh, ya saya tidak punya keunikan masing-masing, tapi kita harus tahu bahwa kita punya keunikan masing-masing. Mungkin kita adalah keunikannya berbeda dengan memberi senyuman kepada teman sehingga orang lain bisa merasakan. Atau kita juga bersyukur dengan kekurangan kita. Ingat, kekurangan kita itu bukan menghalangi dengan masa depan kita, tapi dengan kekurangan kita membuat kita motivasi, teman. Dan ketiga, kita harus bersyukur dengan kelebihan kita. Kelebihan kita itu bukan untuk dipamerin, untuk disombongi, tapi kita harus memuliakan Tuhan dengan kelebihan kita. Salam Ikrais, salam sehati, shalom.